Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windra Diansah dengan NIM 201010814. Saya Muhammad Adam Alif dengan NIM 201920836. Saya Umul Hairi dengan NIM 201910812. Saya dengan Silviani dengan NIM 2019-10811. Saya Listi Wahyuni dengan NIM 2019-20833. Saya Mea Sari dengan NIM 2019-20835. Nama saya Maulita Dia Lestari dengan NIM 201920834. Saya Rita Lukas bin Anda dengan NIM 201910810. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas materi kami yaitu strategi tata letak, yang dimana terdapat beberapa submateri. Yang pertama, pengertian dari strategi tata letak itu sendiri. Yang kedua, pentingnya strategi tata letak. Yang ketiga, tujuan dari strategi tata letak. Dan yang keempat, manfaat dari strategi tata letak. Yang terakhir adalah pola strategi tata letak. Jadi langsung saja saya berikan kepada saudara Muhammad Adam Alif untuk menyampaikan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Adapun materi pertama yakni pengertian strategi tata letak. Tata letak adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang di dalam bangunan maupun yang di luar bangunan menurut Justin B. 2021. Tata letak atau desain merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Adapun tata letak mencakup desain dari bagian-bagian, pertama itu pusat kerja dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Tata letak merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak memiliki beberapa dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan, dalam hal ini kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya. Adapun poin yang kedua yaitu pentingnya strategi tata letak. Pada umumnya strategi tata letak dan modifikasinya akan senantiasa diperlukan di setiap perusahaan. Kebutuhan memodifikasi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu pertama, terjadinya perubahan desain produk secara terus-menerus. Perubahan desain dari suatu produk secara terus-menerus untuk membuat produk dalam suatu perusahaan akan mengakibatkan terdapatnya strategi tata letak yang baru pula bagi perusahaan tersebut. Yang kedua, adanya perubahan volume permintaan. Terjadinya perubahan volume permintaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan akan mengakibatkan pula terhadap volume produksi. Perubahan itu harus dilakukan penyesuaian agar volume produksi selalu sama dengan atau mampu menjawab volume permintaan yang ada. Adapun yang ketiga, kemungkinan penggantian fasilitas agar selalu baru, up to date. Dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat dan kemunduran kemampuan alat secara teknis akibat penggunaan yang terus-menerus, maka dalam periode waktu kemudian mesin dan peralatan produksi yang ada sudah harus diganti. Yang keempat, adanya penambahan produk baru. Penambahan produk baru serta pengembangan produk yang sudah ada akan menjadi kegiatan yang selalu ada di dalam sebuah perusahaan manufaktur. Adapun yang kelima yaitu adanya kondisi lingkungan kerja yang tidak memuaskan dalam suatu perusahaan. Kondisi lingkungan kerja akan sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja para karyawan. Di antara faktor kondisi lingkungan kerja yang memerlukan perhatian adalah suara bising yang dapat menimbulkan gangguan ketenangan kerja. Yang keenam, resiko kecelakaan kerja dalam proses produksi. Dihubungkan dengan usaha meminimalkan kecelakaan kerja ini, maka tata letak mesin dan peralatan produksi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dicapai derajat kesesuaian yang tinggi dengan kebutuhan kerja. Yang ketujuh, kebutuhan akan penghematan kebutuhan biaya. Di antara berbagai kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam merumuskan tata letak adalah jarak tempuh dari pemindahan bahan baku
barang setengah jadi atau barang jadi yang dihasilkan. Yang ke-8, mendukung pergeseran atau perluasan lokasi pasar produk perusahaan. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa perusahaan yang berhasil dalam melaksanakan bisnisnya akan mendapatkan pasar yang lebih luas. Baiklah, yang selanjutnya adalah tujuan strategi tata letak. Tujuan strategi tata letak mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu meminimumkan material handling cost. Yang kedua adalah efektivitas menggunakan ruangan pabrik, dan yang ketiga adalah tingkat penggunaan tenaga kerja parikasi. Yang keempat adalah mengurangi kendala kelancaran proses produksi. Yang kelima adalah memudahkan komunikasi. Materi selanjutnya yaitu manfaat strategi tata letak. Manfaat strategi tata letak ada 8, yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah produksi. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, manfaat proses pemindahan barang. Yang keempat, penghematan penggunaan ruangan. Yang kelima, efisiensi penggunaan fasilitas. Yang keenam, mempersingkat waktu proses. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Dan yang kedelapan, mengurangi kesimpangsiuran. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian, pola tata letak. Ada 4 pola dasar umum tata letak, diantaranya yang pertama, tata letak fungsional. Fungsional dapat disebut dengan tata letak proses. Pada dasarnya, tata letak ini adalah penataan fasilitas dan mesin atau peralatan produksi yang dikelompokkan menurut fungsinya. Yang kedua, tata letak produk. Tata letak produk yaitu penataan dari mesin, fasilitas, dan penataan produksi menurut aturan pengerjaannya untuk menyelesaikan jasa yang akan diserahkan. Unit-unit produksi akan memiliki urutan proses pengerjaan yang sama. Kemudian 3, tata letak kelompok. Tata letak kelompok memisah-misahkan daerah-daerah dan kelompok-kelompok mesin bagi pembuatan komponen-komponen yang memerlukan pemrosesan yang sejenis. Setiap komponen diselesaikan di daerah-daerah spesialisasi ini dengan keseluruhan urutan pengerjaan mesin dilakukan di tempat tersebut. 4. Tata letak posisi tetap. Tata letak posisi tetap lazim pula disebut dengan tata letak proyek. Tata letak ini sering digunakan untuk produk-produk besar dan kompleks seperti pertanian, pabrik-pabrik, turbin listrik, kapal terbang, dan lain-lain. Dalam tata letak posisi tetap, produk yang tetap dikerjakan berada di posisinya di suatu tempat pengerjaan yang telah ditentukan. Jadi itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi kami. Tata letak adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang di dalam bangunan maupun yang di luar bangunan. Tata letak merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan strategi tata letak yaitu meminimalkan material handling cost, efektivitas pembangunan ruangan pabrik, tingkat pembangunan tenaga kerja pabrikasi, mengurangi kendala kelancaran proses produksi, memudahkan komunikasi. Dan adapun manfaat dari strategi tata letak itu sendiri yaitu meningkatkan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu, manfaat proses pemindahan bahan, penghematan penggunaan ruangan, efisiensi penggunaan fasilitas, dan mempersingkat waktu proses peningkatan kepuasan dan keselamatan kerja. Itulah kesimpulan dari materi kami. Saya selaku moderator Windra Diansa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.